Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syara'a li ibadihi taqarruba ilaihi bidabhil qurban wa qarana an-nahra lahu bis salati fi muhkamil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul fadli wal imtinan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa ala kulli insan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd, fa ya ahibatu fillah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat hafizakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, di hari yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik bekal tidak lain dan tidak bukan adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekal-bekalah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat hafizakumullah. Baru saja kemarin kita melaksanakan memperingati bersama-sama Hari Raya Idul Kurban atau Idul Adha. Sebenarnya kita ketika mengingat Idul Kurban, maka kita teringat dengan dua sosok yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dua kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihi wassalam. Yang mana dari keduanya kita bisa mengambil beberapa ibrah, pelajaran yang berharga untuk kita selaku umat muslim yang beragama. Yang pertama adalah dicontohkan oleh beliau Nabiullah Ibrahim alaihi salam suatu keimanan dan ketakwaan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliaunya istiqomah selalu dalam menghadapi ujian demi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ujian dan ujian beliau lampaui bertubi-tubi. Ketika masih kecil dirawat oleh seorang pemahat berhala. Kemudian ketika dewasa, Nabi Ibrahim sudah berani untuk berbeda pandangan tentang keyakinan dengan penguasa, sehingga sampai dibakar oleh Raja Namrud. Kemudian berbagai macam ujian-ujian yang lain yang diberikan oleh Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Begitu juga sebagai seorang mukmin, dalam surat Ar-Rum Allah Subhanahu wa taala ayat yang kedua berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang itu akan mengira ketika mereka mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibiarkan oleh Allah, tidak akan diberikan ujian atau cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maknanya adalah tidak sama sekali. Ketika kita berikrar untuk beriman kepada Allah, maka pasti dan pasti Allah akan memberikan berbagai macam cobaan dan ujian dari sisinya untuk menakar daripada kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyadul bala ilallahi al-anbiya summal amsal fal amsal. Yang paling berat ujiannya di hadapan Allah adalah para nabi, kemudian para muqarrabin, para auliyaillah, orang-orang soleh,
kemudian orang-orang biasa daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita lihat para nabi ujiannya. Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi untuk membela keimanannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, diembargo ekonomi sampai keluar dari negaranya untuk berhijrah ke Madinah. Itu adalah demi untuk mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat para sahabat, kita mengenal seorang Bilal bin Abi Rabah yang diuji secara fisik oleh tuannya, oleh majikannya. Tapi apa yang dilakukan oleh sahabat Bilal? Allah, Allah, Ahad, Ahad, selalu istiqomah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Diuji secara fisik tapi justru istiqomah, sehingga sampai beliau termasuk orang-orang yang mendapatkan mubasysyirina bil jannah, orang-orang yang mendapatkan kabar gembira masuk surga sebelum meninggal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui ada sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang tampan, yang gagah, yang kaya dengan fasilitas modis kalau zaman sekarang. Tapi karena dia memeluk Islam, maka fasilitas kekayaannya diambil oleh pamannya, sehingga dia menjadi pemuda yang miskin, pemuda yang melarat demi membela keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal ada seorang sahabat Khalid bin Walid, panglima perang, yang gagah berani, yang tangguh, yang baik. Tapi justru karena baiknya itu dipecat oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar mengatakan, aku memecatmu bukan karena engkau kurang baik, tapi karena aku takut engkau terlalu baik, sehingga saya takut ketika muncul nanti sifat sombong riak di dalam hatimu, sehingga aku memecatmu karena engkau terlalu baik untuk memimpin pasukan ini. Mereka semuanya adalah para sahabat yang imannya sudah kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam ujian fisik, ujian kekayaan, ujian jabatan, mereka tinggalkan itu demi untuk keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semakin tambah takwa iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin mulia derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Di samping itu, kenapa Nabi Ibrahim sampai kuat, begitu kuatnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya ketika kita seorang mukmin, imannya semakin kuat, takwanya semakin tua di hadapan Allah, Allah pun juga akan memberikan solusi dari segala urusan hidup, dari segala permasalahan-permasalahan yang dihadapi, dan akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan jalan keluar dari segala permasalahannya dan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua dari Idul Kurban, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, adalah sesosok putra, anak yang birrul walidain. Bagaimana Nabiullah Ismail ketika ditawari oleh ayahnya, ya abati, wahai anakku, inni aro, ya bunayya, inni aro fil manami anni adbahuka. Wahai anakku, wahai putraku, aku melihat diperintahkan oleh Allah dalam mimpi untuk menyembelihmu. Jawaban seorang anak yang soleh, seorang anak yang penyantun, maka serta-merta menjawab, ya abati f'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, wahai abahku, kalau itu memang perintah Allah, maka laksanakanlah, lakukanlah, insyaallah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak yang sopan, yang berbakti, maka itu sebagai contoh kepada kita, kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, sukses dunia, sukses akhirat, kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Tidak ada lain, jalan yang termudah adalah dengan birrul walidain,
dengan berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu hadisnya bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah. Kedua orang tua adalah jalan termudah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, huma jannatuka wa huma naruk. Kedua orang tua kita adalah kebahagiaan kita dunia akhirat. Kedua orang tua kita adalah kesuksesan kita dunia dan akhirat. Kedua orang tua kita adalah surga kita dunia dan akhirat. Dan keduanya juga bisa menjadi neraka kita atau kesengsaraan kita dunia dan akhirat. Maka Rasulullah menjelaskan bahwasanya tidak ada dosa dari umatku yang lebih didahulukan oleh Allah kecuali adalah dosa berani dan durhaka kepada kedua orang tua kita. Maka di hari yang bahagia, di Ayyamut Tasyrik, sisa-sisa daripada hari raya Idul Kurban ini, marilah kita ingat bagaimana jerih payah kedua orang tua kita. Ketika dulu mungkin orang tua kita tidak bisa beribadah puasa, tidak bisa istiqomah berjamaah di masjid, tidak bisa berkurban di hari raya Idul Kurban, demi untuk membiayai kita sekolah, demi untuk membiayai kita belajar di pesantren. Itu mereka lakukan demi kita. Maka ketika kita sudah mampu, kita sudah bahagia di hari ini, maka yang layak kita ingat adalah kedua orang tua kita. Maka yang layak kita ingat pertama kali adalah mereka, karena kebahagiaan kita adalah kebahagiaan mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang kita lakukan, ulama mengatakan boleh kita mengamalkan amalan yang sunnah, baik itu sholat, baik itu bacaan Quran, baik itu bersedekah, baik itu berkurban. Kita niatkan pahalanya untuk kedua orang tua kita, maka kita akan mendapatkan dua pahala. Satu pahala ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dengan ibadah birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita termasuk dijadikan anak-anak yang berbakti, yang imannya tambah, ketakwaannya tambah di hadapan Allah, sehingga kita dicatat orang-orang yang termasuk berbakti kepada kedua orang tua, dan nanti dikumpulkan bersama mereka dengan orang-orang yang kita cintai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahil malikil alam wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irghama liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah shalla 'alan nabi qadiman wa lam yazal qailan 'alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa ya ayyuharrajuna minhu syafa'atan sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa ya ayyuhal mushtaquna ila ru'ya jamalih sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa tarham ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi Rasulillah sallallahu
alaihi wasallam warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih man fi salahihi salahul islam wal muslimin, Allahumma ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da wa udhalatid da' wa khaybatir raja. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.